Assalamualaikum sahabat. Selamat datang. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Saya doakan semoga rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah dan diberikan kesehatan selalu. Artinya, seandainya aku ditakdirkan kembali berperang bersama Rasulullah, maka aku akan mengerahkan seluruh kemampuanku hingga yang tersisa ada dua. Kalau tidak menang, ia mati syahid. Lalu kemudian benar, pada tahun berikutnya, tahun 3 Hijriah terjadi perang Uhud. Dan dalam perang Uhud ini termasuk di antara sahabat Nabi yang didapati dia syahid adalah sahabat Anas bin An-Nadhr. Hingga kemudian disebutkan dalam ayat ini, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Di antara orang-orang mukmin terhadap sahabat-sahabat Nabi yang jujur terhadap janji yang dia buat terhadap Allah, yakni bahwa dia berjanji akan berperang, akan berjihad dengan Rasul dengan dua pilihan. Kalau tidak menang, ia mati syahid. Faminhum man qada nahbahu, di antara mereka ada yang syahid, ada yang mati dalam medan perang. Wa minhum man yantazir, ada yang tidak. Artinya mereka menunggu-nunggu agar Allah menganugerahkan syahid kepada mereka, tetapi ternyata tidak syahid. Contohnya sinten kahada, Pak. Di antaranya dalam kitab Hayatus Sahabat, Sayyidina Khalid bin Al-Walid itu ketika menjelang ajalnya, dia menangis. Karena kenapa? Seluruh tubuhnya terdapat bekas-bekas panah, bekas sabetan pedang, bekas sabetan senjata-senjata lain, tetapi ternyata dia tidak mati, Pak. Dia menangis karena dia tidak syahid. Bukan menangis karena kemudian dia selamat, tidak. Sahabat-sahabat Nabi mencapai kadar keimanan yang begitu luar biasa. Mboten syahid niku nangis. Wa ma baddalu tabdila. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ada satu sahabat yang mempunyai kemiripan kisah dengan sahabat An-Nadhr. Bedanya kalau An-Nadhr itu kan menyesal karena tidak melakukan kebaikan. Sahabat yang akan saya ceritakan ini adalah dia di zaman sebelum Islam, dia adalah seorang jenderal daripada orang-orang kafir. Dia membunuh ratusan sahabat Nabi Muhammad SAW. Tetapi kemudian Allah menganugerahkan kepada dia hidayah, sehingga kemudian setelah itu dia menjadi pembela-pembela Rasul, pembela Nabi SAW yang paling terdepan. Siapakah dia? Siapa, Pak? Ikrimah bin Abu Jahal. Semerat Abu Jahal, Pak. Semerat. Kenal, Pak? Tempun dikenalane. Tahu, Pak, karena beda zaman. Abu Jahal nama aslinya adalah Amr bin Hisham, atau sering disebut Abul Hakam bin Hisham. Dia adalah orang yang paling memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul dakwah di Mekah, dia adalah orang tokoh utama daripada orang yang ingin Rasul celaka. Akan disebutkan pernah dalam sebuah kesempatan Rasul sujud di depan Ka'bah, Abu Jahal ini kemudian melemparkan kotoran-kotoran unta, kotoran-kotoran binatang ke atas punggung Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam salah satu kesempatan Abu Jahal ini disebut oleh Rasul sebagai Fir'aunu hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini. Kalau zaman Nabi Musa ada Fir'aun, di zaman ini ada Fir'aun yang oleh Rasul dia disebut dengan Abu Jahal. Abu Jahal
ini adalah orang yang memusuhi Rasul. Dia punya anak, anaknya ini adalah seorang pendekar, merupakan seorang jenderal Quraisy, yang mana Abu Jahal dengan anaknya ini menjadi tokoh penting dalam usahanya untuk memadamkan agama Islam. Abu Jahal dalam sejarah disebutkan bahwa dia tewas pada masa perang Badar. Di antara tokoh-tokoh Quraisy yang wafat atau meninggal tewas pada perang Badar itu adalah Abu Jahal. Abu Jahal ini punya anak yang jenderal yang bernama Ikrimah tadi. Kalau dahulu dia memusuhi Rasul dikarenakan ingin membuat ayahnya bangga. Setelah tewasnya ayahnya, maka orang yang bernama Ikrimah ini berusaha untuk memerangi Islam, untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, ingin memadamkan cahaya agama Islam karena dia dendam karena sebab ayahnya telah terbunuh pada perang Badar. Bahkan pada saat perang Uhud, perang Uhud ini kan sempat umat Islam menang, Pak. Babak pertama itu menang. Selanjutnya kemudian setelah merasa menang, ada pasukan pemanah yang oleh Rasulullah ditempatkan di atas bukit itu turun karena apa? Ingin mendapatkan harta ghanimah atau harta jarahan perang. Setelah kemudian pasukan pemanah turun, tidak ada yang melindungi pasukan darat. Pasukan darat ini nek sakniki napa? Pasukan infanteri, Pak nggih. Kaya ingatan kaya. Akhirnya kemudian setelah pasukan pemanah turun, tidak ada yang melindungi pasukan darat. Akhirnya kemudian salah satu atau dua jenderal Quraisy saat itu yang bernama Khalid bin Walid sebelum masuk Islam dan Ikrimah ini melakukan gerakan mengitari bukit, kemudian memukul pasukan Islam dari belakang. Hingga kemudian yang terjadi adalah, Bapak Ibu sekalian, umat Islam banyak yang gugur dalam medan perang, banyak yang syahid. Ini kita termasuk tokoh utamanya adalah Ikrimah. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak di antara jenderal-jenderal Quraisy ini yang kemudian masuk Islam. Di antaranya yang disebutkan pasca peristiwa Hudaybiyah yang masuk Islam, Amr bin As, kemudian Khalid bin Walid. Ada satu orang yang bernama Ikrimah ini masih belum masuk Islam, tetapi dia begitu memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah tahun 8 Hijriah, yang mana saat itu kota Mekah ditaklukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ikrimah saat itu, Bapak Ibu sekalian, melarikan diri ke Yaman. Lalu kemudian istri daripada Ikrimah yang saat itu sudah masuk Islam sowan kepada Rasul, "Ya Rasul, maafkanlah Ikrimah ya Rasul. Sesungguhnya aku telah melihat bahwa dalam hatinya telah terlihat muncul cahaya Islam. Maafkanlah Ikrimah ya Rasul atas kesalahan-kesalahan yang telah dia perbuat kepadamu dan kepada sahabat-sahabatmu di masa lampau." Akhirnya kemudian oleh Rasul dimaafkan. Ikrimah ini kemudian dijemput oleh istrinya ke Yaman, dibawa pulang menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di depan Rasulullah inilah kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu kemudian dia menangis bersimpuh di pangkuan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasul, sesungguhnya dahulu aku telah mengeluarkan banyak harta untuk memerangi Islam, untuk memerangi agama Allah. Maka mulai saat ini aku akan mengeluarkan hartaku berlipat-lipat lebih banyak dari itu untuk menegakkan agama Islam, untuk menegakkan agama Allah. Jika dahulu aku telah membunuh puluhan bahkan ratusan orang-orang yang beriman, maka mulai saat ini ketika aku telah beriman kepadamu ya Rasul, maka aku akan membunuh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang memusuhi Islam berlipat-lipat daripada jumlah pembunuhan yang pernah aku lakukan terhadap orang-orang yang beriman." Rasul senyum dan merasa senang, Pak.
Singkat kata, hadirin hadirat rahimakumullah, tidak lama setelah itu Rasul wafat. Dan kemudian kepemimpinan Islam dipegang oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Di tahun pertama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu beliau fokus kepada gerakan-gerakan murtad yang ada di Jazirah Arab. Saat itu Ikrimah termasuk di antara jenderal Islam. Pada masa akhir Khalifah Abu Bakar, yakni sekitar tahun 13 Hijriah, akhir tahun 13 Hijriah atau bersamaan dengan tahun 633 Masehi. Kok apal Ustaz? Pulang apalakan wabahnya. Saat itu Khalifah Abu Bakar meneruskan wasiat Nabi Muhammad untuk berperang melawan Romawi yang berpusat di Bizantium. Itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Bayangkan sekarang ada negara kecil yang baru muncul, yang baru merdeka kurang dari 10 tahun atau kurang dari 15 tahun, tiba-tiba menyatakan perang dengan Amerika. Nopo gak luar biasa. Tapi itulah Islam, itulah agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ini kemudian mengirim delegasi yang disebar ke berbagai wilayah Syam. Di antara jenderal yang tercatat saat itu adalah Amr bin As, Syurahbil bin Hasanah, Ubaidah bin Jarrah, dan Yazid bin Abu Sufyan. Itu adalah jenderal-jenderal yang dikirim oleh Khalifah Abu Bakar untuk berperang ke Syam. Tetapi saat itu belum berhasil. Lalu kemudian Abu Bakar mengirim strategi jenderal dan pasukan yang beliau kirim ke Irak ditarik untuk pergi ke Syam, yang dipimpin oleh sahabat Khalid bin Al-Walid, yang mana termasuk di antara anak buah Khalid itu terdapat nama Ikrimah bin Abu Jahal. Akhirnya kemudian umat Islam perang dengan Romawi. Jumlah umat Islam saat itu tidak sampai 50.000, berperang dengan pasukan yang berjumlah 240.000. Kok semerap Ustaz tang bukune ngoten? Ya. Umat Islam berperang dengan gagah berani, dengan luar biasa, dengan membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kemudian sejarah mencatat mulai itulah Romawi dipukul mundur, bahkan dikalahkan oleh umat Islam. Di antara sahabat yang berperang habis-habisan saat itu siapa Pak? Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah anaknya Abu Jahal. Bahkan Khalid saat itu menjadi pemimpin pasukan Islam. Niku merasa khawatir, takjub juga khawatir. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Yusuf Kandahlawi dalam kitab beliau Hayatus Sahabat, niku disebutkan Khalid niku sampai berkata, ya Ikrimah la taf'al dzalik. Jangan engkau nekat seperti itu. Kenapa? Engkau itu berharga bagi kami. Fa inna qatlaka 'indal muslimin bala'un syadid. Jika engkau terbunuh, maka terbunuhnya engkau itu akan menjadi musibah yang besar bagi kami orang-orang muslim. Niku terus Khalid. Apa kemudian jawaban Ikrimah? Ya Khalid, qataltu Rasulullah fi mawatin katsirah. Aku berperang, aku memerangi Rasulullah dahulu ketika aku masih berada di zaman jahiliyah. Aku memerangi Rasul dalam banyak peperangan. Aku membunuh para sahabat Rasul dalam banyak peperangan. Saat itu meskipun aku berada di pihak yang salah, aku tidak pernah lari dari medan perang. Wa afirru minkumul yaum. Apakah mungkin ketika sekarang aku berada di dalam kebenaran, aku akan lari daripada memerangi orang-orang kafir dari kalangan orang-orang Bizantium atau orang-orang Romawi itu? Akhirnya kemudian dia perang dengan gagah berani. Yang terjadi adalah
Dia kemudian diberikan syahid oleh Allah. Perang itu dinamakan perang Yarmuk. Yarmuk niku sakniki masuk di wilayah Yordan. Kula alhamdulillah pernah ziarah ke sana. Seperti wilayah luas padang pasir dekat Laut Mati, dan itu dulu tempat Khalid bin Walid, tempat Ikrimah bin Abu Jahal dengan gagah berani memegang bendera Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, pelajaran penting daripada kisah ini apa? Ada 3 hal, Pak. Yang pertama adalah pesan pertama daripada kisah ini adalah mulailah berbuat kebaikan dimulai daripada dirimu sendiri. Jangan menggantungkan kebaikan daripada orang lain. Jangan suka menyalahkan keadaan. Ikrimah itu adalah anak orang yang paling bejat di zaman itu. Bahkan oleh Nabi dikatakan Fir'aun hadhil ummah. Abu Jahal itu adalah Fir'aunnya umat ini. Tetapi ketika dia diberikan hidayah oleh Allah, dia tidak pernah menyalahkan keadaan. Maka ketika dia berbuat baik, maka dia akan berbuat kebaikan itu untuk Allah, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan suka menyalahkan keadaan. Yang suka menyalahkan keadaan ini bahasa sinten? Pasangan biasanya, Pak. Oh Ustaz, kula niki anjene mboten tau ngaji karena bojo kula niki gak tau ngaji. Ustaz, kula niki senengane ngomel kali bojo kula karena bojo kula niki istiange ngoten niku gak jelas. Kula niki mboten sembahyang karena bojo kula niki mboten sembahyang. Kita suka menyalahkan keadaan untuk berbuat baik, Pak. Atau mungkin anak, berkali-kali ada orang matur tengkula, Ustadz saya ini gak pernah sembahyang, gak bisa ngaji karena saya tidak pernah dididik oleh orang tua saya sejak kecil untuk mengenal agama. Sikap seperti itu salah, Bapak Ibu sekalian. Kebaikan itu adalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, antara kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk berbuat baik tidak menunggu sebab lain. Kalau Allah memerintahkan kita berbuat A, ya kita berbuat. Kita berbuat itu karena Allah. Kita berbuat itu bukan karena orang lain. Maka Al-Imam Ahmad bin Hanbal suatu saat diundang oleh tetangganya yang fasik. Semerah fasik ini, resek, Pak. Imam Ahmad ini diundang. Setelah sampai di rumah tetangganya tersebut, ternyata tidak ada apa-apa. Setelah tidak ada apa-apa, oh tidak jadi, wah Imam sampai mulai manen. Kemudian Imam Ahmad pulang kembali. Dapat 1 jam dipanggil lagi, diundang lagi, ternyata tidak ada apa-apa lagi. Berkali-kali demikian sampai tetangganya yang resek tadi heran, Bapak Ibu sekalian. Kenapa Anda begitu sabar? Saya rendahkan seperti itu, saya lecehkan seperti itu. Anda saya undang, kemudian saya tidak melakukan apa-apa, kemudian Anda pulang, Anda seolah itu tampak biasa saja. Apa kata Al-Imam Ahmad? Saya datang ke rumahmu bukan karena engkau. Saya datang ke rumahmu karena itu perintah Allah, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasul mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah, berbuat baiklah kepada tetangga. Berbuat baik kepada tetangga, yang merintah siapa? Allah. Yang merintah siapa? Rasulullah. Maka ketika kita berbuat baiklah karena Allah, bukan karena makhluk. Ini yang pertama. Yang kedua adalah jangan pernah terombang-ambing dengan buruknya pengalaman di masa lalu. Karena kesuksesan seorang mukmin, kesuksesan seorang muslim itu adalah ditentukan pada perbuatannya saat ini dan ketentuan Allah yang terjadi di masa depan. Seperti yang terjadi pada Ikrimah. Dia tidak menyesal bahwa dia lahir dari orang yang paling kafir saat itu. Karena kenapa? Itu adalah sudah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Dia tidak terombang-ambing terhadap kekafirannya yang terjadi di masa lalu. Tetapi ketika dia telah diberikan hidayah oleh Allah, dia berjanji pada Allah bahwa mulai saat itu dia akan berubah, ia lakukan. Dan kemudian yang terjadi di akhir hayatnya, Allah memberikan sebaik-baik kedudukan, yakni mati syahid. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kata para ulama, apa? Laisa 'alaika an takuna al-afdala fi kulli syai'. Tidak diwajibkan bagi dirimu menjadi baik, menjadi paling baik dalam segala sesuatu, menjadi lebih baik daripada orang lain. Kullu ma 'alaika fi'luhu huwa an takuna afdala mimma kunta 'alaihi bil ams. Yang diwajibkan kepada kula panjenengan ini adalah agar kita menjadi versi lebih baik daripada diri kita yang kemarin. Kula panjenengan mungkin terobsesi untuk bisa menyaingi seseorang, untuk bisa lebih baik daripada seorang. Ada orang diberikan uang yang banyak, ada orang diberikan kedudukan yang tinggi. Kalau kemudian kita tidak pandai untuk memanage hati, untuk menjaga hati kita, yang terjadi adalah hasad, dan itu bahaya, Pak. Kalau ada orang luar biasa, kita menjadikan itu sebagai motivasi, oke, boleh. Tetapi jangan sampai kemudian kita salah dalam mengelola hati, kita punya target lebih baik daripada orang itu, tidak. Karena kenapa? Itu akan membuat kula panjenengan ini menderita, akan membuat kita susah-susah sendiri. Yang diwajibkan oleh Allah, yang diwajibkan oleh Rasul kepada kita adalah kita menjadi lebih baik daripada diri kita versi sebelumnya. Kalau saat ini panjenengan telah mengisi hari-hari dengan aktivitas yang positif, aktivitas ibadah, aktivitas bekerja, aktivitas kejujuran, aktivitas mengisi dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, esok hari harus kita tingkatkan lebih baik daripada diri kita versi saat ini. Mboten usah terobsesi untuk menjadi lebih baik daripada orang lain. Karena kenapa? Karena kalau kita tidak bisa mengelola hati, yang terjadi adalah hasad. Ketika hati kita dimasukin sifat hasad, maka yang terjadi adalah kula panjenengan jatuh di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kula kinten cekap napa ingkang saged kula aturaken pada kajian pada malam hari ini. Tasik wonten waktu, Ustaz. Mungkin ada yang bertanya, yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz, sedikit tidak selurus dengan pembahasan. Saya ingin bertanya, lebih dekat mic-nya. Mengapa orang-orang yang tidak ibadah, bahkan tidak memiliki iman kepada Allah itu biasanya diberikan nikmat yang lebih banyak gitu? Nah, apakah ada hubungannya dengan sifat Allah Rahman dan Rahim? Dan apakah sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu berlaku di akhirat? Karena kan artinya itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, itu bedanya apa? Terima kasih. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Dalam surah Ali Imran, di akhir surah Ali Imran ada ayat seperti itu. Janganlah membuatmu terpesona hilir mudiknya orang-orang kafir di negara ini. Itu adalah kesenangan yang sedikit. Kemudian setelah itu mereka akan ditempatkan pada neraka jahanam. Artinya kalau kemudian ada orang-orang kafir yang secara ekonomi jauh di atas orang-orang yang beriman,
Mungkin saja yang pertama ini istidraj, Pak. Istidraj itu pengelulu. Pengelulu ini bahasa Inggris nih, bahasa Indonesia ini apa? Indonesia nih. Pokok pengelulu lah, paham jenengan ya? Mungkin yang pertama itu pengelulu, istidraj. Bagi siapa orang-orang kafir yang hingga akhir hayatnya tidak diberikan hidayah